sahabat WB, podcast kita kali ini berjudul Kenal Karena Kasih, Mengerti Karena Interaksi. Sahabat WB, ribuan tahun yang lalu, di tanah jauh di dunia yang berbeda dari dunia kita sekarang ini, hiduplah seorang calon pahlawan dan legenda hebat. Melalui proses kehidupan, dia tertempa menjadi pemenang yang gemilang dalam berbagai pertarungan penting yang menentukan nasib bangsanya, hingga akhirnya menjadi raja terbesar kebanggaan bangsa itu. Bahkan setelah hidupnya berakhir, Tuhan sendiri menyatakan dirinya berkenan atas hati si pahlawan ini. Dan dia menjadikannya contoh orang yang sukses melakukan apa yang dikehendaki Tuhan pada masa hidupnya. Daud namanya. Sahabat WB, Daud cilik bukanlah anak sekolah yang dibekali dengan beragam ilmu dan pengetahuan pilihan dari guru-guru ahli yang mungkin didatangkan dari negeri-negeri asing. Daud cilik pun tidak bertumbuh sebagai anak pingitan yang dididik langsung oleh ayahnya dan terlatih melalui proses yang keras dan mendetail dalam setiap area keterampilan hidup. Namun, sekali lagi, Tuhan berkenan atas hati Daud dan Tuhan menyatakan Daud sukses melakukan kehendaknya pada masa hidupnya. Ini pernyataan dari Tuhan sendiri, Allah semesta alam. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Sahabat WB, Daud sejak kecil rupanya tulus mengasihi Allah dan biasa bergaul dekat dengan Allah melewati segala hal dalam hidupnya setiap hari. Dia sejak kecil sendirian menjaga sekelompok hewan ternak milik ayahnya di padang, tanpa siapapun bersamanya, tanpa sarana hiburan apapun di tangannya. Dia pun berinteraksi tanpa henti dengan Allah, sehingga semakin mengenal Allah, mengerti kehendak hatinya, dan memahami perintah-perintahnya, Daud bersahabat akrab dengan Allah sendiri. Ini bukan berarti Daud kemudian berbangga dengan kedekatannya dengan Allah itu. Daud memandang hubungannya dengan Allah bukan sebagai bahan pamer seperti orang biasa yang sekilas pernah berkenalan atau berfoto dengan seorang tokoh terkenal. Daud pun tidak sok mengajari saudara-saudaranya tentang ini itu atas nama Allah. Tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa Daud sadar dirinya jauh sekali dari mengenal dan mengerti Allah atau memahami pikiran dan perintahnya. Aku dungu seperti hewan. Mazmur 73 ayat 22. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Mazmur 139 ayat 17 sampai 18. Tetapi Daud ingin dan rindu setengah mati untuk senantiasa makin mengenal dan mengerti sang sahabat yang dicintainya dan yang begitu berharga baginya itu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Bahkan syair terpanjangnya Mazmur 119 penuh dengan cintanya yang meluap-luap terhadap Allah dan gairahnya yang ngotot untuk mengerti firman-Nya. Sahabat WB, Daud bisa saja berbuat salah atau berdosa. Tetapi ketulusan hatinya mencintai Allah dan gairahnya untuk terus semakin dekat dengan Allah membuat dirinya selalu mudah mengerti ajaran serta koreksi Allah, lalu kembali kepada kebenaran Allah. Dia bahkan menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya dalam hal iman, hikmat, dan ketaatan kepada Allah.
Kesimpulan akhir ini tercatat dalam Alkitab dan berlaku sampai kekekalan. Daud dibanggakan Allah sebagai berkenan baginya dan melakukan kehendaknya. Sahabat WB, mari kembali ke diri kita sendiri sekarang. Apapun perasaan atau alasan kita masing-masing tentang membaca Alkitab dan mempelajari firman, setidaknya kita bisa memulai dari hati yang tulus mengasihi Dia dan kita bisa mengikuti gairah yang Tuhan kerjakan di dalam hati kita untuk belajar mengenal Dia serta mengerti firman-Nya. Inilah yang akan menuntun kita semakin mengenal Allah dan semakin mengerti firman-Nya karena Allah kita sumber kasih dan hikmat. Sahabat WB, mari mulai sekarang kita bisa seperti Daud. Kita bisa pula mengalami seperti doa Paulus untuk jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sahabat WB, demikianlah podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.